Saya bagi kamu ilmu, kamu yang dapat belajar. Saya tidak dapat apa-apa pun, yang penting saya dapat ajar kamu lah. Mesti banyak nih kan orang yang suka makan asam-asam di sana, terutama kepada perempuan-perempuan di luar sana lah, memang suka makan asam-asam, apalagi kalau sudah mengidamkan. Aduh, oke lah, indah pala hari ini semua tahu macam mana cara membuat acar. Saya punya cara sendiri lah, jadi macam biasa kamu tengok video sampai habis supaya kamu tahu dia punya cara lah. Saya punya cara lain lagi, kalau kamu punya cara lain lagi, jadi kamu tengoklah apa saya punya cara kan. Oke, jadi macam biasa saya pakai bahan yang paling simple, pakai lobak sama timun sajalah. Jadi di sini lobak saya potong dia hiris tebal macam beginilah. Ikut cara masing-masing lah. Kamu mau nipis, tebal, ikut cara masing-masing macam mana selera kamu punya mulut lah. Kalau kamu suka yang nipis, suka yang tebal, dari kamu saja, siapa yang mau halang kamu kan. Jadi buat cara bebas sendirilah. Pas itu saya hiris-hiris dia, pastikan kamu punya tangan ataupun jari mesti bebengkok macam beginilah kalau potong buah ataupun sayur. Jadi apa yang saya cakap macam hari itu tuh, potong sotong, potong daging ataupun potong ikan sama potong buah dia kena berbeza. Ada undang-undang masing-masing lah, bahkan begitu. Jadi kalau potong buah kena bengkok, kamu punya jari lah supaya tidak mudah terkena kamu punya jari itulah, supaya tidak terhiris sama pisau. Jadi potong buah pun kena ada dia punya ada teknik masing-masing lah untuk keselamatan kamu punya diri. Begitu bah. Lepas tuh kalau potong ini timun macam beginilah. Kalau saya sudah siap potong itu lobak, lepas itu saya potong saya punya timun. Jadi timun dari kamu saja. Kalau kamu mau dia punya biji pun boleh. Tapi kalau saya tidak pakai biji lah, tidak siap memakan biji bah. Jadi biji dia saya buang lah. Lepas itu saya hiris dia macam begini, hiris tebal. Saya punya cara macam beginilah. Jadi kamu punya cara ikut yang punya masing-masing lah. Macam mana kamu mau bulat kah ataupun 4 segi kah, itu ikut dari kamu sajalah. Jadi kamu tengok ini video sampai habis lah. Dan kamu malas-malas tengok bah. Kalau kamu malas, macam mana kamu mau ubah kamu punya diri untuk maju ke depan, saya begitu kan. Pas itu saya iris dia macam begini, pastikan apa yang saya cakap tadi, kamu punya jari kenalah bebengkok macam beginilah. Jangan kena pisau, sebab saya dulu kena pisau hampir putus saya punya jari. Masuk dalam itu pisau di sana, isi itu jari. Aduh, kalau dibayangkan balik tidak sanggup lah dia punya sakit itu macam mana. Aduh, jadi palis lah makan, jangan kamu kena macam begitu. Jadi kalau sudah saya potong di sini, saya simpannya dalam bekas ataupun besen untuk cuci dia lah. Cuci untuk keselamatan kita makan lah kan. Kalau kita makan bersih, kita pun selesa lah, bahkan menyelerakan kalau bersih. Jadi cuci dia lah. Cuci dia pakai air lah. Jangan pakai minyak. Minyak tidak bagus kalau cuci pakai minyak. Kalau sayur nih dia cepat rosak. Itu kamu kena tahu, dia cepat rosak kalau cuci pakai minyak. Tapi siapa juga mau cuci pakai minyak kan? Macam mana ini? Lepas tuh di sini sudah buang air dia, baru saya simpan dalam tong untuk simpan rasa dia lah. Jadi di sini kamu tengok macam mana saya simpan ataupun letak dia punya rasa. Kamu tengok sampai habis. Kamu jangan malas-malas, sebab kamu punya ilmu juga nih. Saya bagi kamu ilmu, kamu yang dapat belajar. Saya tidak dapat apa-apa pun, yang penting saya dapat ajar kamu lah. Lepas itu di sini saya pakai amoy simpan dia lah. Ikut cara kamu sendiri. Kamu mau banyak amoy yang dia rasa lagi kau kamu kasih tambah banyak lah. Jadi saya di sini saya ikut berapa biji, 10 biji cukup lah. Yang penting ada dia punya rasa-rasa amoy. Lepas itu saya kasih taruh plum sauce ataupun sos asam manis lah. Ini dia punya rasa ada asam manis. Jadi kalau saya punya acar, saya mau ada rasa yang asam manis, begitu acar asam manis. Selepas itu ikut kamu punya macam mana banyak kamu mau. Kalau dia mau banyak lah. Lepas itu saya kasih masuk air gula. Jadi di sini air gula kalau tidak cukup juga manis dia, nanti tambah lagi lah dia punya gula macam mana. Jadi kamu tengoklah macam mana keadaan dia. Lepas itu saya pakai cuka untuk saya letak rasa dia lah, rendam sama air cuka. Sebab apa, kenapa kena rendam pakai air cuka? Sebab
air cuka nih dia boleh tahan lama, berbulan-bulan pun boleh tahan lah. Sebab kalau kamu marinate dia pakai air biasa, tidak sampai 1 minggu dia pandai bubui sudah, ataupun dia cepat rusak. Kalau kamu tidak percaya, kamu try lah pakai air, memang dia cepat rusak. Jadi saya pakai air cuka lah, sebab dia tahan lama kalau kena simpan dalam icebox lah. Lepas tuh tidak cukup manis, bukan tidak cukup manis, saya simpan air sedikit lah, supaya dia punya asam tuh tidak berapa terlampau asam, jangan banyaklah air. Lepas tuh saya letak gula dalam 5 sudu, sebab dia punya rasa tidak berapa kau, tapi tidak juga terlampau manis lah, untuk yang sederhana ada manis sedikit ataupun asam sedikit. Oke, sudahlah. Lepas tuh di sini siap sudah saya kacau-kacau dia untuk kasih sebat dia punya rasa. Tapi lepas ini kamu simpan dalam icebox lama-lama supaya dia punya rasa tuh masuk lah. Di sini siap sudah. Jadi begitulah perkongsian saya macam mana membuat acar. Jadi kamu boleh try saya punya cara, tapi kamu punya bahan masing-masing lah. Ikut kamu punya bahan masing-masing. Kalau kamu mau cantik, bolehlah kamu tambah nanas lada merah supaya dia nampak berwarna-warni lah bahkan, ataupun mangga paling terbaik. Jadi siap saja, begini sajalah. Untuk yang suka makan asam-asam tuh, kamu try lah, buatlah untuk simpan di rumah kamu lah untuk makan yang suka makan asam-asam. Oke, itu sajalah.